Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari seorang mualaf. Dia dulu artis guys, dia penyanyi. Kalau tahu namanya Tere, nah itu dia penyanyi, udah mualaf. Dan sekarang mendadak dia jadi ustazah guys, jadi pengajar. Nggak tahu lisensinya dari mana. Dia udah bener-bener tahu tentang agama yang sekarang apa enggak, ya saya nggak tahu. Tapi intinya gini, katanya ketika Kristen itu dia diajarkan untuk memahami Trinitas tanpa menggunakan akal. Jadi istilahnya akalnya mungkin disimpan di lemari untuk mengerti Trinitas. Mari kita langsung aja nonton videonya. Pemahaman saya bahwa Trinitas itu harus diimani tanpa berpikir itu terpatahkan semua gitu dengan adanya saya diberikan tuntunan untuk membaca Al-Quran terutama ayat-ayat tadi. Oke. Yang pertama, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa mengatakan bahwa untuk memahami Trinitas itu tidak boleh memakai akal, itu sebuah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang Islam sendiri mengatakan bahwa ketika memahami Trinitas itu nggak mungkin ribet, nggak bisa terpahami, dan juga ribet karena tidak masuk akal dan lain-lain. Sebenarnya bukan ribet untuk memahami Trinitas, hanya saja Anda tidak mau berpikir, nggak mau capek-capek berpikir tentang Trinitas. Sebenarnya kalau menggunakan kecerdasan sedikit untuk memahami Trinitas, Anda akan mengerti. Kenapa? Sebab Trinitas sendiri sudah ada di dalam Alkitab. Sekarang saya mau ambil salah satu contoh. Sebenarnya ayat tentang Trinitas banyak banget dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi saya mau ambil satu saja guys. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dari ayat ini sebenarnya ada Trinitas, 3 pribadi Allah yang dinyatakan langsung di dalam ayat ini. Yang pertama adalah roh Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, mengenal roh Allah, kalau kita nggak pakai akal kita? Ya nggak mungkin. Kata mengenal di sini adalah bagaimana kita bisa mengerti baik-baik, ginosko, memikirkan dengan akal kita, mengenal roh Allah. Kita nggak bisa mengenal roh Allah kalau otak kita disimpan di kulkas guys. Nggak akan bisa. Jadi kita harus menggunakan pikiran untuk mengenal roh Allah. Sehingga ketika kita mengenal roh Allah, kita akan mengenal Yesus yang adalah anaknya sendiri. Yang artinya Allah menjadi manusia, menyelamatkan kita. Dan kemudian kita akan tahu bahwa Yesus itu yang adalah anak Allah berasal dari Allah Bapa. Dari ayat ini saja sudah nampak tentang Trinitas. Kalau Mbak Tere yang mengatakan saya sudah riset dan lain-lain, udah riset ayat ini belum? Atau jangan-jangan cuman ngomong aku udah riset padahal nggak pernah baca Alkitab. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita harus memakai akal budi kita untuk mengenal Allah Tritunggal yang adalah Allah yang dinyatakan di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Taurat, Injil, dan di dalam keseluruhan Alkitab kita. Mari kita lebih berpikir kritis, jangan cuman klaim mengatakan orang lain nggak pakai pikirannya, padahal dirinya sendiri yang nggak pakai pikirannya. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Prasetyo sini, God be with you all.